Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita harus tetap semangat belajar, menuntut ilmu meskipun hanya via daring. Baik anak-anakku sekalian yang Bu Is sayangi, hari Senin kemarin, Bu Is sudah mengirimkan materi tentang gharib. Apakah sudah disalin semuanya? Selanjutnya hari ini akan Bu Is jelaskan tentang materi tersebut. Gharib. Apa itu gharib? Gharib adalah bacaan yang aneh dalam Al-Quran. Bacaan yang ganjil dalam Al-Quran. Aneh bagaimana? Karena antara tulisan dan cara membaca tidak sama. Untuk itu butuh penjelasan dan butuh belajar dalam materi ini. Jika tidak belajar, jika tidak mengetahui, maka ketika membaca Al-Quran pasti belum benar. Untuk itu, anak-anak perlu mempelajari bacaan ini. Baik, ada 4 hal yang sudah Bu Is tuliskan pada hari Senin kemarin yang sudah tertera pada materi. Yang pertama, tolong disimak baik-baik dan ditirukan ya. Majroha dibaca majreha. Imalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Bacaan imalah perbedaannya terletak pada bacaan ro. Tulisannya majroha, membacanya majreha. Re seperti kata sore. Majreha. Bacaan imalah ini hanya ada satu di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada surat Hud ayat 41. Sekali lagi, majroha dibaca majreha. Imalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Dihafalkan ya. Selanjutnya yang kedua, la ta'manna dibaca la ta'manna. Ismam, bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Saya ulang, la ta'manna dibaca la ta'manna. Ismam, bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Perbedaannya pada kata na. Manna. Ketika membaca nu, bibir hanya mencucu tanpa bersuara. Seperti membaca nu, tetapi hanya isyarat tidak dikeluarkan. Manna, meringis, mencucu, meringis lagi, baru na. La ta'manna. Bacaan apa? Ismam, artinya bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Ismam ini juga hanya ada satu di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Sudah paham? Kita lanjutkan yang ketiga. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Tashhil, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Aslinya tulisannya cara membacanya yang kedua diringankan. Yang pertama jelas, yang kedua ringan. Jamiyun.
Disebut bacaan apa? Tashil, artinya meringankan bunyi fathah, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Saya ulang. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Tashil, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Naql, memindahkan huruf alif pada lam. Ismu diganti lismu. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Dinamakan bacaan naql, artinya memindahkan huruf alif pada lam. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Saya ulang dari atas ya, cara membacanya seperti ini. Majroha dibaca majreha. Imalah, memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Surat Hud ayat 41. Lata manna dibaca lata manna. Ismam, bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Surat Yusuf ayat 11. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Tashil, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Surat Fussilat ayat 44. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Naql, memindahkan huruf alif pada lam. Surat Hujurat ayat 11. Caranya seperti itu. Dihafalkan mulai nomor 1, 2, 3, dan 4 hanya pada pokok, nama, arti, dan surat apa. Setelah itu tugas daring hari ini, silakan anak-anak merekam, memvideo cara membaca seperti Bu Is barusan. Dikirim ke Bu Is, jangan lupa. Nanti Bu Is periksa cara membaca pada mulutnya. Oke sayang. Dan yang kedua, silahkan anak-anak menulis setiap suratnya. Contoh, mencari di dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. Adakah di situ kalimat atau bacaan imalah ditulis disalin di Al-Quran? Yang kedua, dicari lagi surat Yusuf ayat 11. Dan yang ketiga, surat Fussilat ayat 44 dicari juga. Terakhir surat Al-Hujurat ayat 11 juga dicari. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama memvideo cara membaca bacaan, dan yang kedua menulis, mencari di dalam Al-Quran, lalu menyalin di dalam buku tulisnya. Oke sayang? Baik, terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.